Di antara presiden yang pernah memimpin negara-negara di belahan dunia, ada yang mendapatkan predikat presiden terburuk. Kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat hendaknya dijalankan dengan amanah. Menjadi presiden memang bukan perkara yang mudah. Menjadi presiden harus memiliki kecakapan dalam memimpin dan memberi keputusan yang tepat demi rakyat. Ada yang mendapatkan kekuasaan dengan cara legal. Kemudian di masa kekuasaannya, mereka melakukan berbagai tindakan kejahatan. Namun ada juga yang mendapatkan kekuasaannya dengan cara ilegal. Kemudian menjadi seorang diktator kejam ketika berkuasa. Berikut presiden terburuk dalam mengurus negaranya. Let's check it out. Mari kita mulai. Mobutu Sese Seko adalah Presiden Republik Demokratis Kongo yang menjabat dari tahun 1965 sampai 1997. Pemerintahan Mobutu Sese Seko bahkan sangat korup hingga membuat negara tersebut tak bisa bangkit lagi dari krisis ekonomi yang dideritanya. Mobutu sangat gila dengan kekuasaan. Ketika rakyat Kongo mengalami kemiskinan parah hingga dilaporkan hanya makan 1 kali sehari, Mobutu justru raup ratusan triliun uang negara untuk dirinya sendiri, mengumpulkan kekayaan pribadi yang berlimpah, dan berusaha untuk menghapuskan pengaruh budaya kolonial di Kongo. Selama menjabat, Mobutu yang mengambil posisi anti-komunis, membentuk pemerintahan yang otoritatif. Mobutu telah mencuri total uang negara sebesar 212 triliun rupiah dalam berbagai bentuk seperti berbagai properti megah, harta benda mewah, hingga istana pribadinya yang dilapisi emas. Bahkan dirinya sempat mengeksploitasi kekayaan mineral alam Zaire. Lebih buruk lagi, keputusannya pada tahun 1973 untuk menasionalisasi semua aset ekonomi lain yang dimiliki oleh orang asing menyebabkan penurunan produktivitas dan kekayaan nasional. Selanjutnya adalah salah satu sosok pemimpin negara yang terkorup di dunia. Jabatannya dimulai secara resmi pada tanggal 31 Desember 1987 dengan pemimpin Zimbabwe. Robert Gabriel Mugabe adalah seorang kepala pemerintahan Zimbabwe, di mana ia adalah seorang perdana menteri sekaligus presiden eksekutif pertama tahun 1980 sebelum pada akhirnya mengundurkan diri pada 22 November 2017. Selama menjabat sebagai pemimpin Zimbabwe, ia menghapuskan 20 kursi jabatan di parlemen dan 10 kursi senat untuk perwakilan masyarakat kulit putih. Berdasarkan gagasan dari para pemerhati HAM di organisasi Amnesty International. Bahkan ia juga melakukan penindasan terhadap suku Rhodesia yang termasuk suku minoritas. Tak sampai di situ, Mugabe juga dikenal sebagai presiden yang jago dalam hal memperkaya diri dari kas negara tanpa melihat perekonomian rakyatnya yang semakin memburuk. Hal ini ditandai saat kampanye pemilu presiden di tahun 2008 yang secara langsung menghadapi secara represif pendukung Morgan Tsvangirai sebagai lawan politiknya. Mugabe dicap sebagai pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM kelas berat. Mugabe dan keluarganya kenyang makan uang hasil korupsi. Bahkan tercatat aset Mugabe mencapai 1 miliar US dollar pada tahun 2017. Maka dari itu,
Saat Mugabe melepas jabatannya, para warga pun penuh sukacita merayakannya. Berikutnya adalah Saparmurat Niyazov. Nama satu ini mungkin cukup asing di telinga. Jikapun tahu, kita mungkin hanya menganggapnya sebagai salah satu presiden yang pernah memerintah di Turkmenistan. Ada hari libur bernama Melon. Setiap kali datang, hari libur ini diperingati dengan pesta-pesta luar biasa. Alasan dibalik perayaan ini sungguh konyol. Iya, Niyazov adalah pecinta melon. Kemudian ia menciptakan hari libur untuk buah kesayangannya itu. Semasa memimpin, pria ini banyak melakukan hal-hal tak masuk akal dan seenaknya sendiri. Misalnya menetapkan sebuah hari libur dengan alasan yang konyol. Tak hanya tentang hari melon yang konyol, gilanya lagi, Niyazov menugaskan pengawal khusus untuk menjaga patung aneh ini. Dirinya pun membangun patung berukuran sekitar 15 kaki atau 4,5 meter. Semuanya berbalut warna emas, termasuk jubah yang dikenakannya. Uniknya, patung ini konon bisa berputar 360 derajat mengikuti arah matahari. Tak berhenti sampai di situ, sang diktator menulis sebuah buku yang diberi nama Ruhnama. Niyazov sendiri bilang jika buku ini sangat suci. Buku ini sendiri berisi filsafat serta sejarah-sejarah. Hal yang gila dari buku ini adalah kewajiban semua orang Turkmenistan untuk menghafalkannya. Bahkan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka jaminannya adalah surga. Satu hal lagi yang bikin tidak habis pikir adalah buku ini juga punya monumennya sendiri. Dan yang terakhir adalah Nicolas Maduro. Ia merupakan seorang mantan supir bis yang akhirnya menjadi seorang politisi. Setelah kematian presiden sebelumnya, Hugo Chavez, diumumkan pada tahun 2013. Maduro diasumsikan sebagai pemegang kekuasaan dan tanggung jawab presiden selanjutnya. Selama masa jabatannya, Maduro banyak diprotes, baik oleh rakyat maupun pejabat oposisi dalam pemerintahan. Dan hal tersebut malah menimbulkan penurunan status sosial ekonomi di Venezuela, di mana tindak kejahatan, inflasi, kemiskinan, dan kelaparan meningkat pesat. Dalam hal tersebut memang terbukti adanya. Sejak terpilih menjadi presiden, Maduro lebih banyak melanjutkan berbagai kebijakan Chavez. Dan pada saat yang sama, kekacauan ekonomi mulai terjadi. Sebagai produsen minyak, Venezuela menghadapi goncangan ekonomi karena harga minyak dunia yang tertekan. Selain itu, output minyak mentah Venezuela semakin tidak proporsional. Produksi minyak bumi kentalnya semakin tinggi, padahal itu membutuhkan biaya penyulingan yang lebih mahal ketimbang minyak mentah light sweet. Perekonomian juga dibebani dengan produksi industri yang menurun dan ekspor non-minyak yang turun. Menurut beberapa pengamat, hal itu merupakan akibat dari kegagalan pemerintah untuk berinvestasi secara memadai di sektor industri dan nasionalisasi industri yang didorong secara ideologis seperti listrik dan baja. Itulah beberapa presiden yang dinilai buruk dalam kepemimpinannya. Buruk atau baiknya suatu negara juga tak bisa lepas dari reputasi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, negaranya pun juga akan membawa reputasi baik. Dan begitu pun sebaliknya.